Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini weekly reading kalian dari tanggal 6 hingga tanggal 12 September 2021. Readingan ini bisa resonate untuk karir, asmara, ataupun kesehatan. Diambillah pesan yang sesuai, diabaikan bila kamu ngerasa tidak sesuai. Bagi kamu yang pertama kali hadir, jangan lupa di subscribe, dicek Sun, Moon, and Rising-nya ya. Oke, untuk Virgo di minggu ini semoga kabar baik ya dan semoga kartu ini akan ngebantu kamu di dalam menjalani kehidupan atau segala aktivitas kamu selama seminggu ini. Oke, untuk Virgo ya, sepertinya ini adalah lembaran baru bagi kamu di dalam hubungan asmara, baik itu hubungan asmara ataupun di karir. Ada the death di sini. Saya nggak melihat ini bahwa ini adalah ending of situation, tapi ini lebih ke awal baru yang kamu jalani. Ada Four of Swords. Ya, sepertinya kamu lagi stuck nih ya di dalam pikiran kamu sendiri, situasi yang kamu sedang dealing. Lagi baru berakhir nih terhadap sesuatu, terhadap relationship atau terhadap bidang tertentu atau pekerjaan atau karir kamu, dan kamu masih stuck pikirannya di situ, masih butuh istirahat, butuh waktu untuk menenangkan diri. Dan beberapa di antara kamu mungkin ini adalah ini menjadi dampak bagi kamu nggak bisa tidur ya, sepertinya butuh refreshing buat kamu. Kalau kita stres ya kan, ya kita berpikir penat ini pikiran ya ya nggak ada kegiatan misalnya ya, jadinya mikirnya yang macam-macam, jadi mikiran yang lalu-lalu gitu ya. Dan hal ini menurut saya ada baiknya ya kalau kamu itu pergilah jalan-jalan ya kan, ambil udara segar ya. Untuk Six of Cups-nya, ada yang ingin balikan lagi nih dengan pasangan, ada yang bernostalgia ya. Untuk kamu yang terlibat hubungan asmara, sepertinya mengharapkan adanya di sini reunian, mengharapkan adanya kebersatuan kembali lagi, pengen rebuilding, pengen membangun kembali hubungan ini dengan sosok yang sudah pernah berakhir dengan kamu ya. Sebaliknya ada beberapa di antara kalian pengen ini memperkuat hubungan antara kamu dengan pasangan kamu ya, pengen mengikat hubungan ini ke jenjang pernikahan ya. Ada energi the devil di sini. Kalau saya ngelihatnya ya, ini adalah energi yang lagi dealing sama kamu. Ini sepertinya adalah orang yang dekat dengan kamu. Bisa jadi ini adalah pasangan kamu ya. Saya ngelihatnya lebih ke pasangan. Ini adalah energi yang begitu sangat mengikat kamu, yang membuat kamu begitu sangat tertarik. Kamu nggak bisa lepas ini dari dia ya. Dan pengen sekali menikah dengan si dia ya. Untuk kamu yang pengen balikan lagi dengan pasangan kamu, sepertinya pasangan kamu ini begitu sangat mengikat kamu, nggak bisa lepas dari dia. Ini energi yang sangat menarik kamu ya, nggak bisa lupa sama dia, pengen balikan lagi sama dia, dan pengen membangun hubungan yang baru, dan ya kalau bisa langsung menikah gitu. Oke. Ya, ada keberuntungan di sini. Sepertinya keberuntungan berpihak terhadap kamu ya. Untuk kamu yang ingin balikan lagi dengan mantan, dan kamu yang ingin menikahi mantan. Ada juga yang ini bukan dengan mantan ya, tapi dengan ya memang pasangan kamu ingin kamu wujudkan ini ke tahap yang lebih serius, yaitu pernikahan ya, karena kamu ngerasa ya ini adalah sosok yang begitu sangat atraktif, dan saya ngerasa bahwa ya inilah jawaban, inilah saatnya saya mengakhiri masalah yang saya dan dengan dia gitu, karena saya sukanya sama dia
Ya, dan di sini ada Wheel of Fortune. Ya, ada keberuntungan. Ini sebenarnya tergantung sama kamu ya. Kalau kamu melakukan suatu tindakan, membuat suatu keputusan di sini, mengeksekusinya langsung, ya bakalan ada kemungkinan itu. Dan untuk Six of Wands ya, ada berupa perjalanan di sini ya. Berupa perjalanan, sepertinya ada yang jarak jauh nih. Ya, ini bisa juga Six of Wands ini perubahan situasi atau transisi hubungan kamu dengan pasangan kamu yang tadinya masih lajang nih, sama-sama lajang, sekarang ingin membuat suatu komitmen ke pernikahan. Jadi ini perjalanan atau transisi energi ke pernikahan ya untuk Six of Wands ya. Ya, dan ada Two of Cups. Ya, sepertinya ini adalah pasangan kamu yang jarak jauh. Ya, kamu ngerasa bahwa dia adalah sosok yang begitu sangat compatible, pengertian terhadap kamu. Ya, satu sama lain seperti itu ya. Ada energi Scorpio, Cancer, Pisces di sini. Ya, dan juga ada untuk energi Capricorn. Tapi kalau saya ngelihatnya lebih ke Capricorn ya. Begitu sangat enchanted, sangat menarik perhatian kamu. Ya, ada King of Pentacles. Ya, kamu berharap ya segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Tapi kalau saya ngelihat di sini ya, untuk King of Pentacles-nya sendiri, saya ngelihat untuk perekonomian, untuk keuangan, enggak begitu mengkhawatirkan buat kamu. Masalah uang untuk urusan-urusan pernikahan atau urusan-urusan perjalanan untuk menemui pasangan kamu di sini, saya ngelihatnya mungkin saja asalkan kamu membuat suatu tindakan, ya kan, beli tiket langsung udah melakukan perjalanan. Kalau nggak beli tiket kan berarti nggak bertindak kan. Iya, kalau uang ya ada ya kan, kalau ada uang ya segala sesuatunya itu bisa dijalankan ya. Untuk Four of Pentacles-nya, tapi di satu sisi saya ngelihat di sini ada juga kekhawatiran ya. Tapi kalau untuk masalah hubungan asmara, kekhawatirannya bukan nggak lebih ke masalah keuangan sih saya ngelihatnya ya. Beberapa dari kamu ada kekhawatiran untuk uang juga, tapi kamu memiliki uang itu tuh, cuman nggak tahu kenapa kamu masih ada sedikit merasa khawatir nggak cukup atau gimana gitu, atau ya ada hal-hal di luar dari ekspektasi kamu yang nggak bisa kamu sanggupi secara financial. Seperti itu yang saya lihat ya. Ya, ada berupa kekhawatiran bila mana saya udah sediain budgetnya sekian nih, sebenarnya budgetnya ini udah ngelebihin dari batas dari sekedar cukup gitu, di atas standar ya, bahkan berlebih gitu, cuman kamu masih tetap mikirin kemungkinan yang tidak terduga, dan itu sedikit mengganggu pikiran kamu ya, sedikit membuat kamu khawatir untuk masalah keuangan ya. Ada King of Swords untuk the bottom of your deck ya. Namun di sini saya lihat sepertinya untuk Virgo masih belum yakin untuk melakukan tindakan ini ya. Bagi kamu yang ingin melakukan perjalanan, pernikahan, ketemuan, masih belum yakin ya. Gambaran itu, pikiran itu, ide itu sudah ada, tapi belum yakin untuk mengeksekusi. Kenapa Virgo? Ya, bisa jadi ini ya ini ya. Kalau saya sih kebetulan pasangan saya Virgo ya kan. Jadi kalau masalah keuangan enggak, kalau kondisi iya, situasi ya, pekerjaan bisa jadi ini adalah pekerjaan atau kondisi yang tidak memungkinkan kamu sekarang untuk melakukan perjalanan ini ya. Overall saya ngelihat untuk kartunya Virgo bagus di minggu ini ya. Ada the Star, ada Wheel of Fortune ya, ada jalan keluar, cuman ini tadi ya, belum bertindak ya. Oke, untuk the Death-nya iya, the Sun ini sepertinya energi twin flame kamu ini di minggu ini sepertinya Virgo lebih mikirin prospek hubungannya
dengan orang terdekat. Ya, lembaran baru yang kamu mulai dengan pasangan kamu. Ada juga nih beberapa di antara kamu, saya ngelihatnya nggak ada masalah sebelumnya gitu kan. Tiba-tiba berantem. Nah, dari berantem besar ini nih malah jadi menumbuhkan cinta yang lebih kuat lagi di antara kamu dengan pasangan kamu. Ya, cinta itu bertumbuh lebih kuat lagi dari yang sebelumnya, dan justru ini yang menggiring kamu terhadap ide menikah, terhadap mencari jalan keluar bagaimana caranya supaya kamu bisa melakukan suatu perjalanan, mengikatkan hubungan kamu lebih erat lagi dengan pasangan kamu di sini. Ya, untuk Six of Cups-nya, ya, ada juga di sini perasaan pesimis ya, saya lihat ya, perasaan bosan, jenuh dengan situasi yang kamu hadapi, terkhusus bagi yang pacaran jarak jauh. Untuk pasangannya yang jauh ya, ada perasaan kesepian ya, kapan kira-kira bisa ketemu ya kan, kapan kira-kira bisa bersatu ya. Untuk masalah financial, saya nggak melihat bahwa ini masalah besar buat kamu, walaupun memang beberapa di antara kamu ini seperti ada perasaan seperti hambatan, ngerasa ada tantangan ini, ada masalah di karir kamu ya. Tapi saya ngelihatnya ini bukan menjadi fokus utama kamu. Kamu lebih fokus ini untuk kebahagiaan, keberhasilan yang akan kamu gapai di karir kamu ini. Ada sedikit pikiran negatif ya kan, tapi kamu lebih berusaha menarik diri kamu untuk berpikir lebih positif di lingkungan kerjaan kamu. Iya. Untuk starnya saya ngeliat ada The Hermit. Iya, beberapa di antara kamu ada juga ini yang lagi healing nih ya, yang lagi holiday ya kan, yang lagi liburan tapi belum bisa tetap mengunjungi pasangan gitu. Jadi liburan sendiri di tempat yang jauh ini membuat kamu menjadi jenuh, kesepian ya kan. Jadi terasa gitu kesepiannya ya kan. Kalau tadinya kerja ya kan nggak terasa. Jadi minggu ini sepertinya minggu yang membutuhkan ketenangan untuk diri kamu sendiri, banyak berpikir, introspeksi diri sendiri juga saya lihat di sini ya. Untuk perjalanan karir atau asmara kamu, terkhusus untuk asmara, mencari jalan keluar gimana caranya supaya kamu memperoleh keberhasilan. Dan ya saya lihat di sini ada jalan keluarnya. Kamu menemukan jalan keluar itu ketika kamu healing, ketika kamu menyendiri, kamu berpikir. Ya, ada beberapa di antara kamu yang ketika kamu lagi mencari-cari tahu nih jalan keluar untuk suatu keberhasilan, untuk harapan-harapan yang ingin kamu capai, ada jalan keluarnya ya. Dan ya untuk beberapa di antara kamu yang sedang menunggu timing tepatnya waktu pertemuan kamu dengan pasangan kamu, ya dibutuhkan di sini sepertinya kesabaran. Ya beberapa di antara kamu saya nggak sabar lagi nih sebenarnya ya, udah nggak sabar gitu. Tapi ya mau nggak mau harus sabar juga gitu, karena kondisi atau situasi nggak memungkinkan. Walaupun sebenarnya ada jalan keluar, ada jalan keluar, ada juga keberuntungan jika kamu langsung mengeksekusi di sini. Ya. Ada Knight of Cups. Ya. Untuk untuk beberapa di antara kamu yang baru memulai hubungan dengan seseorang yang baru ya. Ya, ini sepertinya adalah
awalnya ini ya biasa-biasa aja gitu, dan ya lama-lama ternyata kamu merasakan kebahagiaan dari sosok yang baru ini nih. Dan di sini saya ngelihat bahwa perjalanan energi hubungan kamu dengan seseorang yang baru ini menuju tahap yang lebih serius. Iya, ini ada ide-ide nih, ada keinginan, ada rasa penasaran luar biasa terhadap pasangan satu sama lain. Ya, bagaimana, ada juga ini hasrat ya, ada keinginan yang luar biasa untuk mewujudkan hubungan rumah tangga yang harmonis. Ada juga beberapa di antara kalian ini sepertinya mau pindah rumah nih, mau salah satu pasangannya yang pindah ke tempat yang lain, ya kan? Tadinya jauh-jauhan, jadi mau ikut pasangannya yang laki-laki atau yang perempuan semacam gitu. Jadi ingin lebih settle sekarang di tempat yang sama. Ya, untuk King of Pentacles-nya saya lihat ada Eight of Cups ya. Ini beberapa di antara kamu ada juga nih yang berurusan dengan masalah keuangan ya, ngerasa belum cukup, ngerasa belum yakin keuangan kamu ini akan mendukung kamu untuk menuju harapan-harapan kamu di sini. Dan ada Page of Cups untuk Four of Pentacles. Ya, selalu ada jalan keluar ya. Selalu ada jalan keluar untuk Virgo untuk mengatasi kekhawatiran ini tadi ya. Ya, overall kartunya di sini bagus ya kan, untuk harapan-harapan, untuk apa yang kamu inginkan, apa yang kamu wujudkan. Untuk di hubungan asmara juga semacam itu. Cuma saya melihatnya ini lebih ke finansial, lebih ke masalah finansial ini sekarang. Ya, untuk kamu yang terlibat di karir ya asmara, di karir ya, ini sepertinya karir atau project atau bidang yang sedang kamu geluti ya. Tadinya kamu ngerasa frustasi ya, apakah ini akan berhasil apa enggak, tapi saya ngelihat bahwa saya ini sepertinya adalah passion kamu, ini adalah bidang yang kamu sukai. Kamu jatuh cinta ini pada bidang ini hobi atau pekerjaan yang ya, pekerjaan yang sekaligus hobi itu sangat membuat kita semangat ya kan. Ya, ada keberuntungan di sini untuk karir atau proyek yang kamu geluti ya. Tetapi di satu sisi ada juga kekhawatiran di sini ya. Ya, kenapa harus khawatir ya kan? Selalu ada jalan keluar di sini saya lihat. Ada the star, ada wheel of fortune, ada juga page of cups. Ya, sepertinya perlu di sini bagi kamu untuk lebih percaya diri atau share gitu ya, sharing ya. Jangan takut-takut untuk berbagi gitu. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang kalau misalnya nanti saya bagikan ya saya jadi nggak punya uang gitu ya. Atau yang ini ya, yang lagi dealing dengan masalah keuangan ya, kalau misalnya saya nanti ngebantu dia, uang saya nanti nggak cukup, saya nanti ngeluarin duit untuk ngebodalin dia, uang saya nanti jadi berkurang dong gitu. Atau kalau misalnya saya terus-terusan menyokong kehidupan dia, saya bakalan tumpur dong. Namun ada kalanya di sini untuk Four of Pentacles, spiritual guidance kamu mengingatkan bahwa memberi itu ya, mungkin kamu akan memberi untuk sekarang ini, tapi kedepannya kan kita hidup itu kan seperti take and give ya. Kedepannya kita nggak tahu bakalan ini orang akan memberikan kita bantuan ketika kita ada masalah ya. Ketika kita memberikan bantuan juga jangan mengharapkan imbalan yang sama juga dari dia ya kan. Kalaupun misalnya kedepannya mungkin ada beberapa di antara kamu yang khawatir bahwa ya saya ngebantu dia, nanti dia berhasil tapi dia nggak ngebantuin saya ya.
itu adalah kekhawatiran atau malah itu yang menghambat kamu untuk memberi gitu, memberi bantuan. Ya, lebih berpikir positif aja ya, berpikir positif terhadap hal-hal positif yang kamu lakukan terhadap orang-orang sekitar kamu. Kalaupun misalnya saya nggak mendapatkan balasan dari dia, ya pasti akan mendapatkan balasan dari orang lain, atau bentuk-bentuk rezeki itu kan banyak. Bisa jadi ada project atau ada orang nih yang senantiasa ingin membukakan pintu rezeki terhadap kamu, semacam gitu ya. Iya. Oke, ini ada King of Cups untuk kartu kecilnya ya. Ya harus lebih banyak healing, lebih banyak menyeimbangkan energi ini sepertinya ya. Ya, sepertinya beberapa di antara kalian ini ada juga ini yang nge-support pasangannya, dan ada juga rasa kekhawatiran ini untuk masalah keuangan nih. Saya terus ngasih duit gitu ya kan. Kapan nih nabungnya kan gitu. Ya. Kapan nabung, kapan improve-nya gitu. Kapan bertambah harta kekayaannya. Ya, ada juga beberapa di antara kalian ini yang mengharapkan adanya keberhasilannya, bisa mendapatkan rezeki nomplok yang sangat banyak gitu, dalam jumlah yang sangat banyak ya. Kalau ingin kalau sama seperti berinvestasi ya, kalau ingin memperoleh untung yang besar kan kita harus menanam modal yang besar ya kan, walaupun memang ada di sana resiko. Nah, resiko ini berupa kekhawatiran lah yang kita miliki. Namun ya kalau memang kita mau berhasil, memang harus ada resiko, itu selalu balance. Sama seperti memberi dan diberi ya, ketika kita memberi, resikonya belum tentu dia memberi balik terhadap kita ya kan. Tetapi ada juga bagian positifnya, kita nggak tahu ya, sewaktu-waktu ternyata orang yang kita bantu ini malah memberi lebih banyak lagi terhadap kita suatu saat ya, gitu ya. Tetap berpikir positif ya, tetap berpikir positif untuk hal-hal yang baik ya. Jangan langsung dipikirkan dulu hasilnya yang akan kamu terima atau balasan yang akan kamu terima. Oke, untuk spiritual guidance kamu, spiritual guidance-nya Virgo. Spiritual guidance Virgo please. Saya belum yakin nih. Oke, spiritual guidance Virgo please, dari tanggal 6 hingga tanggal 12 September. Oke. Ada Moonlight, Savor Foes of Property, Release Jealous. Ya, untuk yang pertama, you can start working on your dream career part-time while keeping your other job to pay the bill. Soon your dream career will take flight and fully support you. Ya. Kamu akan memulai pekerjaan seperti yang kamu impikan. Walaupun ada beberapa di antara kamu mungkin pekerjaan yang kamu geluti itu adalah part-time, atau kemungkinan jadi part-time adalah pekerjaan yang kamu inginkan di kehidupan karir kamu ya. Mungkin ini adalah keinginan kamu supaya kamu juga bisa bekerja di tempat lain ya. Jadi beberapa di antara kamu mungkin ada yang bekerja di 2 tempat yang untuk menutupi bills atau untuk menutupi kebutuhan kamu. Ya, tetaplah bekerja keras di sini, tetaplah berpengharapan untuk hal-hal positif, tetap berpikir positif terhadap pekerjaan yang kamu geluti, terhadap situasi keuangan kamu atau keberhasilan kamu. Tetap berpikir positif untuk hal-hal yang baik seperti kesuksesan. Tetap percaya bahwa kesuksesannya akan hadir di dalam kehidupan kamu. Soon your dream career will take flight and fully support. Iya. Ke depan karir kamu ya, ataupun untuk asmara ya, ini nggak melulu harus ke karir.
akan membawakanmu kepada kehidupan yang baik, dan justru itu yang akan mensupport kehidupan kamu. Mungkin beberapa di antara kamu ya pekerjaan ini masih belum stabil, masih seperti sembrautan, atau masih belum bekerja tetap di suatu perusahaan ya. Kamu masih harus bekerja di sini dan di sana gitu. Ada banyak nih beberapa pekerjaan yang kamu kerjakan demi menutupi kebutuhan atau demi menabung, demi meningkatkan memperbanyak tabungan ya. Tetaplah menjadi sosok yang diligent dan berpikir positif ya. Akan ada support terhadap kamu, akan ada hasil yang akan kamu dapatkan dari apa yang kamu geluti ya. Several forms of property, dear one, there's no need to suffer or sacrifice ya. Tidak perlu kamu khawatir di sini. Hold the intention of undoing any forms of poverty or self-denial that you may have made consciously or unconsciously in any lifetime ya. Tetaplah berpegang teguh terhadap apa yang kamu pegang sekarang. Misalnya kamu pengen ada komitmen nih, ingin menabung gitu ya, tetaplah miliki komitmen itu, walaupun kamu harus bekerja keras atau walaupun kamu harus bekerja di dua tempat, walaupun terkadang kamu ngerasa frustasi di pekerjaan kamu ya, karena banyak nih pekerjaan yang kamu kerjakan, atau ada hal-hal yang membuat kamu khawatir untuk masalah keuangan ketika kamu ngebantu orang lain misalnya ya. Tetaplah berpikir positif, tetaplah memegang prinsip-prinsip positif ya. Jangan jadi pesimis terhadap hal-hal yang ini ya, ada pengalaman-pengalaman yang pernah membuat kamu merasa gagal ya. Consciously or unconsciously in any lifetime, as you do so, all effects of these forces will be undone for everyone involved in all direction of time ya. Ya, kalau kamu melakukan segala sesuatunya yang baik di dalam karir asmara kamu atau di kesehatan kamu, semua ini, energi ini akan membawamu ke tujuan yang baik ya, ke yang pada waktunya, tepat pada waktunya ya. Mungkin sekarang masih harus butuh kesabaran, masih butuh waktu untuk menunggu, tetapi indah pada waktunya, macam itu ya. Yeah. Release jealousy. Jealousy is an affirmation that you don't have something, and the universe manifests exactly as you affirm. Let other people's successes inspire rather than frustrate you. If they can't have it, so can you? Iya. Hindarkan diri kamu dari rasa cemburu ya, ketika melihat orang lain misalnya bermesraan, kamu juga pengen seperti itu dengan pasangan kamu, atau ketika orang lain udah beli rumah atau udah banyak tabungannya, kamu juga pengen seperti itu. Atau ketika orang lain tadinya berangkat dari level yang sama dengan kamu, rupanya sekarang dia lebih sukses daripada kamu. Nah, ada jadinya afirmasi negatif di dalam diri kamu seperti cemburu gitu. Nah, lepaskan diri kamu dari hal-hal yang seperti itu. Ini tidak akan memberikan manifestasi yang baik untuk perjalanan energi kamu. Ya, afirmasikan diri kamu. Selalulah afirmasikan diri kamu terhadap hal-hal positif. Ya. Atau ada beberapa di antara kamu yang berpikir, kalau saya nanti ngebantu dia, nanti malah dia lebih berhasil dari saya gitu ya kan. Itu adalah bentuk afirmasi yang tidak baik ya. Kalau misalnya orang lain
berhasil karena kamu, artinya tanpa kamu dia nggak akan berhasil, kan gitu kan. Artinya semesta ini melihat kamu loh gitu, walaupun dia suatu saat nanti nggak ngebantu kamu, tapi saya percaya kalau semesta atau Tuhan itu akan selalu memberikan jalan keberhasilan buat kamu, ngebantu kamu ya. Belajarlah juga dari orang-orang yang berhasil ya, orang-orang yang bisa menginspirasi kamu, daripada kamu harus berfrustasi terhadap perasaan-perasaan pesimis di sini. Ya, kalau orang-orang sukses bisa, kenapa kamu enggak, kan gitu. Iya, karena bahwasanya kita itu semua memiliki bless ya, kita diberkati pengetahuan, akal sehat dan pikiran, dan kita juga diberkati kemampuan untuk melakukan banyak pekerjaan. Kenapa enggak? Kita sama-sama manusia, kan gitu. Ya. Semuanya di sini bagus energinya untuk Virgo ya. Seperti di awal saya katakan. Cuman ini entah kenapa ada rasa pesimis, rasa frustasi. Ini sepertinya ada hal atau masalah yang menimpa kamu, seperti kegagalan, seperti masalah, tapi saya nggak ngelihat kalau ini adalah masalah besar ya. Bisa jadi masalah di hubungan kamu terkait masalah pertemuan atau pernikahan, dan atau ini pindah rumah ya. Iya. Untuk karir, saya ngelihat ini sepertinya perasaan pesimis atau ya seperti menuntut kamu untuk lebih bersabar lagi gitu. Ya, seperti ada proteksi di sini ya, ngejaga uang, ngejaga karir, nggak mau pengen mengembangkan uang, tapi pengen ini ya, meningkatkan tabungan, tapi di satu sisi pengen juga kaya, kan gitu. Di satu sisi ada juga yang membutuhkan bantuan gitu ya. Saya sering sekali bilang gitu ya. Oke. Semoga itu nggak mengganggu kalian untuk Virgo. Dan ya Virgo, bertindaklah ya, segeralah bertindak. Kalau saya sih melihatnya kamu memiliki peluang jalan keluar, memiliki cara, ini ada selalu jalan keluar gitu, ada berkat juga di sini ya. Cuman hindarkan rasa pesimis kamu ya, segeralah untuk mengeksekusi, percaya diri, jangan frustasi ya, jangan terus-terusan frustasi terhadap hal yang membuat kamu kecewa di masa lalu kamu. Kalau saya ngelihat ini lebih ke energi toksik yang mengikat kamu dari masa lalu kamu ya. Bisa jadi dari mantan atau dari seseorang yang ninggalin kamu ya. Itu saja buat Virgo, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar. Sampai jumpa.